Salam adik-adik, apa kabarmu hari ini? Berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu Immanuel. Hari ini tanggal 3 Oktober 2021. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Untuk mengawali perjumpaan kita di hari ini, kita akan mengawali dengan pujian Happy Ya Ya Ya. Sesuai dengan tema lagunya, adik-adik bernyanyi sambil tersenyum. Oke? Siap. Adik-adik, setelah kita tadi menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, bagaimana? Senang hari ini? Oke, kita semua bersaudara dan kita harus saling menjaga dengan kasih dan menyayangi. Untuk menambah semangat kita hari ini, kita akan pujikan dalam Yesus kita bersaudara. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan berdoa dulu sebelum masuk dalam firman Tuhan. Sebelum masuk dalam penyampaian firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Endang, mari kita pujikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau
Silahkan Bu Endang. Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Immanuel GKJ Wisma Panunggal Merican. Apa kabar? Tentunya adik-adik dalam keadaan sehat, senang, dan gembira ya. Nah, hari ini adik-adik akan belajar tentang tetap setia. Nah, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Mari kita buka Alkitab kita. Bacaan hari ini diambil dari Ayub 1 ayat 1 sampai Ayub 2 ayat 1 sampai dengan 10. Udah siap semuanya? Bu Endang akan membacakannya dan adik-adik bisa menyimaknya ya. Yuk. Ayub 1 ayat 1 sampai Ayub 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah yang dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang.
Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandainya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Seperti yang sudah disampaikan Bu Endang tadi, kita akan belajar tetap setia. Adik-adik tahu nggak apa artinya setia? Setia itu sama dengan patuh. Ya, setia itu sama dengan taat. Dan setia itu juga sama dengan nurut adik-adik. Nah, contohnya adik-adik sebagai anak sekolah, adik-adik harus nurut peraturan di sekolahan.
Misalnya sebelum pandemi ya adik-adik ya, sebelum pandemi adik-adik masuk sekolahnya jam 7, maka adik-adik harus datang sebelum jam 7. Nah, karena sekolahnya sekarang secara online, adik-adik juga harus nurut. Adik-adik harus taat. Sebelum jam 7, adik-adik juga harus di depan komputer atau di depan laptop, adik-adik. Nah, kemudian kalau adik-adik diberikan PR atau tugas, meskipun adik-adik sudah capek, sudah ngantuk, adik-adik harus mengerjakan PR atau tugasnya itu adik-adik. Nah, bagaimana kalau tidak nurut, tidak patuh dengan peraturan yang ada di sekolahan? Adik-adik bisa tidak naik kelas adik-adik. Nah, sekarang Bu Endang mau bercerita. Tapi sebelumnya Bu Endang mau bertanya dulu. Coba sebutkan nama-nama temannya adik-adik yang diawali dengan huruf A. Siapa saja? Bu Endang mau mengawali dulu ya. Contohnya, Bu Endang mempunyai teman namanya Ayu. Coba adik-adik apa nama teman yang diawali dengan huruf A? Apa adik-adik? Oh, Aura. Oh ya, bisa. Kemudian apa lagi? Angela. Oh ya, bisa juga. Ya. Kemudian siapa lagi? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, Aurel juga bisa ya adik-adik. Nah, itu tadi adik-adik sudah menyebutkan nama-nama teman-teman adik-adik yang diawali dengan huruf A. Sekarang coba sebutkan nama-nama yang ada di Alkitab yang diawali huruf A. Nah, coba adik-adik bisa menjawabnya. Bu Endang akan mengawali dulu. Apa ya? Abraham. Nah, ya toh? Diawali dengan huruf A. Apalagi? Coba adik-adik. Oh iya, Abigail. Ya, boleh. Ya. Siapa lagi adik-adik? Oh, Abednego. Ya, betul adik-adik. Ya. Apalagi? Coba diingat-ingat. Apa yang sudah adik-adik baca tadi di Alkitab kita? Juga diawali dengan huruf A. Apa adik-adik? A? Ayub. Ya, betul. Ayub ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik akan belajar siapa Ayub itu. Ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu tidak? Mungkin kalau yang sudah besar sering ya mendengarkan cerita tentang Ayub. Tapi yang masih kecil-kecil mungkin belum pernah mendengarkan siapa itu Ayub ya adik-adik. Nah, Bu Endang akan bercerita adik-adik seperti dalam Alkitab tadi yang adik-adik baca tadi. Ayub itu anaknya banyak adik-adik. Kira-kira berapa ya adik-adik anaknya? Banyaknya berapa ya adik? 7. Tambah lagi adik. Ditambah lagi 3. Nah, berapa? Ya, anaknya 10 adik-adik ya. Anaknya 10. 7 laki-laki dan 3 perempuan adik-adik. Nah, Ayub ini sangat kaya adik-adik. Kalau zaman dulu orang disebut kaya itu ternaknya banyak sekali adik-adik ya. Ada unta, ada apa lagi ya? Ada lembu sapi,
kemudian ada kambing domba, ya, ada keledai, ya adik-adik ya. Tadi yang di Alkitab itu disebutkan adik-adik. Ternaknya sangat banyak adik-adik. Dan Ayub ini sangat setia dan hidupnya benar di hadapan Tuhan adik-adik. Anaknya yang laki-laki sering mengadakan pesta di rumahnya adik-adik. Mereka juga mengundang saudara perempuannya, diajak untuk makan dan minum-minum adik-adik, ya. Dan setiap anak-anaknya Ayub mengadakan pesta, esoknya hari Ayub mengajak anak-anaknya untuk menguduskan adik-adik, untuk menyucikan, ya, dengan membawa persembahan korban bakaran adik-adik. Ya, mungkin anak-anaknya Ayub ketika mengadakan pesta, mereka berbuat dosa adik-adik, ya toh? Nah, pada suatu hari, pada waktu anak-anaknya mengadakan pesta, tiba-tiba ada yang melaporkan adik-adik kalau lembu sapi dan keledai betinanya dirampas orang adik-adik, sampai habis dibawa semuanya. Belum selesai, orang itu menyampaikan, tiba-tiba datang orang lagi adik-adik melaporkan kalau kambing dombanya habis semua, terbakar karena tiba-tiba ada api yang menyambarnya adik-adik. Setelah itu juga ada orang datang lagi mengatakan kalau ontanya juga dirampas semuanya. Belum selesai berbicara, ada yang datang lagi melaporkan adik-adik, memberitahukan kalau tempat yang digunakan untuk pesta roboh karena ada angin ribut adik-adik, dan semua yang ada di situ mati semua meninggal adik-adik, termasuk anak-anak Ayub adik-adik. Apa yang dimiliki Ayub satu persatu meninggalkannya, mulai dari kekayaannya yang habis semuanya, dan ke-10 anaknya meninggal adik-adik. Apa yang dialami Ayub bukan karena Ayub melakukan kesalahan atau berbuat dosa, tetapi Allah mengizinkan iblis untuk mendatangkan penderitaan atas diri Ayub. Dan tidak hanya itu saja penderitaan Ayub adik-adik. Ayub mengalami ini. Apa ini adik-adik ya? Gatal-gatal ya adik-adik. Ya. Tapi gatal-gatalnya tidak hanya di tangan, tapi di seluruh tubuhnya. Mulai dari kepala sampai kaki adik-adik. Karena saking gatalnya adik-adik ya. Menggaruknya tidak dengan jari-jarinya adik-adik, tapi menggunakan apa adik-adik? Pecahan beling adik-adik. Ayub sangat menderita adik-adik. Tetapi Ayub tetap setia. Ayub tetap patuh kepada Tuhan. Dan ketika Ayub mengalami hal tersebut adik-adik, Ayub tidak merasa jengkel. Ayub tidak marah-marah. Dan Ayub juga tidak menyalahkan Tuhan adik-adik. Karena kesetiaan Ayub dan hidupnya benar di hadapan Tuhan, maka keadaan Ayub dipulihkan. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, dan harta yang dimiliki dilipat gandakan adik-adik. Misalnya seperti tadi adik-adik ya, Ayub mempunyai harta ternak unta sebanyak 3.000 ekor menjadi 6.000 ekor. Dan semua yang tadinya ya ada unta, ada lembu sapi, ada apa tadi? Keledai, itu
diberikan 2 kali lipat adik-adik. Coba adik-adik. Wow, Ayub semakin kaya adik-adik. Dan Ayub juga diberikan 10 orang anak juga adik-adik. Sama seperti ketika Ayub mempunyai anak, dia juga diberikan anak 10 orang, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan adik-adik. Ayub menjadi teladan yang baik untuk adik-adik dan kita semua. Kita bisa belajar tentang setia kepada Tuhan dan sabar di tengah kesukaran. Apapun yang terjadi, baik senang atau sedih, adik-adik tetap setia dan taat kepada Tuhan seperti Ayub tadi adik-adik. Bagaimana caranya adik-adik? Nah, adik-adik adalah anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan harus taat beribadah, setia bersekutu dengan Tuhan. Kemudian rajin datang ke sekolah minggu seperti sebelum pandemi. Kalau sekarang mengikuti sekolah minggu secara online adik-adik. Nah, kalau nanti sudah normal kembali, adik-adik bisa bersekolah minggu lagi. Nah, itu kewajiban adik-adik. Adik-adik harus setia. Kalau setiap hari minggu, adik-adik harus beribadah dengan mengikuti sekolah minggu. Adik-adik harus bangun pagi, tidak usah dibangunkan. Ada juga kalau dibangunkan nangis, masih ngantuk. Hari ini kita diingatkan adik-adik, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus taat, ya. Adik-adik juga taat atau menurut apa yang dikehendaki Tuhan untuk senantiasa berbuat baik kepada siapa saja. Adik-adik juga harus memuji Tuhan, tekun berdoa, dan adik-adik jangan lupa juga taat dan patuh kepada orang tua kita adik-adik. Nah, mari kita terus belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, itulah tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Endang. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Nah, sekarang saatnya kita menyampaikan persembahan. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian Sungai Sukacitamu.
selesai perjumpaan kita dalam Sekolah Minggu Immanuel hari ini. Semoga apa yang adik-adik dengarkan, firman Tuhan hari ini, dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan tutup Sekolah Minggu hari ini dengan pujian "Saya Mau Ikut Yesus".